Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalsveva, Jayamahir, di laut justru kita jaya. Halo, selamat berjumpa lagi di session kali ini. Kali ini saya akan mengangkat topik tentang apa yang disebut poros maritim dunia. Video yang baru saja kita lihat itu adalah cuplikan dari pidato Presiden Jokowi ketika beliau baru dilantik menjadi Presiden Indonesia. Di situ beliau menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia. Salah satu yang akan menjadi prioritas dalam program beliau adalah apa yang disebut poros maritim dunia. Nah, tahun ini sudah hampir 10 tahun ya, 9 tahun tepatnya sejak pidato tersebut diucapkan oleh beliau. Jadi saya tergelitik untuk mencoba mencari informasi selama 9 tahun ini, apa saja yang sudah terjadi dengan program tersebut. Jadi program tersebut menjadi salah satu primadona dan pemerintah memang melakukan upaya yang besar untuk memasyarakatkan istilah atau slogan poros maritim dunia itu. Nah, apa sebenarnya poros maritim dunia? Nah, terus terang saya sendiri sebagai orang awam yang tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan dan hanya mengamati melalui media sosial, itu kalau ditanya apa itu yang disebut poros maritim dunia atau apa yang disebut Indonesia menjadi poros maritim dunia, terus terang saya tidak tahu dengan pasti. Ya tentu saya memiliki pengertian sendiri, tapi apakah pengertian yang saya miliki tersebut memang sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh pemerintah, terutama oleh Presiden Jokowi sendiri ya. Jadi kita akan melihat beberapa pendapat dari anggota masyarakat, dan tentu saja kita tidak akan bisa melihat semuanya. Jadi saya hanya akan memilih beberapa yang menurut saya mewakili ya beberapa kepentingan masyarakat. Kan masyarakat memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda-beda ya. Stakeholdernya itu kan banyak sekali tentang kalau kita bicara maritim ya, apalagi maritim dunia. Tentu berbagai pihak melihatnya dari berbagai sudut pandang. Mari kita lihat beberapa pendapat tersebut ya. Jadi ketika kita berbicara poros maritim dunia, ini semua orang bingung karena pemerintah sendiri belum pernah menjelaskan apa itu poros maritim dunia. Nah, karena itulah saya berupaya untuk mengartikan dulu apa sih poros maritim dunia ini. Nah, kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Maritim. Kata maritim ini menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan laut untuk kepentingan perdagangan, pengangkutan barang dan orang dalam hubungan perekonomian. Jadi kalau berbicara kata maritim itu artinya perdagangan di laut yang berhubungan dengan ekonomi. Ini yang titik berat ya, bahwa dia ekonomi. Oke, ini adalah Pak Soleman Ponto ya. Beliau adalah purnawirawan perwira tinggi Angkatan Laut. Di masanya beliau pernah menjabat beberapa posisi penting ya di Angkatan Laut atau ketika sudah pensiun di luar Angkatan Laut tapi masih dalam pemerintahan. Jadi dari apa yang kita dengar barusan, menurut beliau itu maritim atau poros maritim itu tentunya berkaitan dengan pelayaran dan lebih tepat lagi perdagangan yang tentu saja berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini video ini sudah agak lama sebetulnya ya, sudah mungkin dalam
pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Jadi sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Dan kalau saya tafsirkan apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia menurut Pak Jokowi adalah bagaimana Indonesia ini menjadi negara maju, kuat, adil makmur dan berdaulat dengan basis ekonomi kelautan dan budaya serta hankam maritim ya. Dalam jangka pendek menengah artinya dalam setahun 5 tahun ya, sesungguhnya itu harusnya sejak tahun 2014 ya. Itu 5 sektor ya yang harus digenjot. 5 sektor itu adalah di perikanan budidaya ya, kemudian perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, industri biotek dan pariwisata bahari, itu yang harusnya digenjot gitu ya. Oke, ini adalah sudut pandang dari Pak Rohmin Dahuri. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan beliau juga adalah guru besar bidang kelautan ya, bidang maritim di Institut Pertanian Bogor. Nah, dari yang kita dengar barusan ini, beliau melihat definisi poros maritim dunia itu dari segi perikanan, ya sesuai dengan keahlian beliau. Jadi menurut beliau itu untuk di tahap-tahap awal yang harus digarap itu adalah perikanan, ya termasuk juga adalah bioteknologi yang berkaitan dengan produk kelautan dan wisata bahari tadi ya nomor 5 ya. Tapi intinya fokusnya itu di perikanan. Oke, kita lihat yang selanjutnya ya. Kalau kita negara normal, poros maritim dunia, ini yang kita mesti punya. Destroyer kita mesti punya 18. Frigate kita mesti punya 24. Corvette kita mesti punya 69. Kapal cepat rudal mesti punya 42. Contoh aja ya, wing penerbang angkatan laut. Pesawat angkutnya mesti punya 120. Pesawat patrol maritim 24. Gitu kan. Helikopter sedang mesti punya 24 lagi. Ini adalah Ibu Dr. Koni Rahakudini ya. Beliau adalah seorang pengamat militer dan juga seorang dosen yang spesialisasinya atau keahliannya itu di bidang strategi militer. Dari sudut pandang beliau, yang disebut poros maritim dunia itu lebih ke sisi pertahanan tentunya ya. Jadi karena itulah keahlian beliau. Dan di sini disebutkan kalau kita ingin menjadi poros maritim dunia di bidang pertahanan, nah ini adalah minimum essential force atau kekuatan minimum yang perlu dimiliki oleh TNI kita. Oke, jadi tadi baru saja kita lihat pandangan yang berbeda ya tentang apa yang disebut poros maritim dunia. Tentu saja banyak stakeholder di negara ini di bidang maritim. Jadi masing-masing stakeholder itu tentunya melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Nah ini informasi yang saya dapat dari Bappenas, ini ada di websitenya. Jadi program Poros Maritim Dunia ini menurut Bappenas memiliki 5 pilar. Nah kalau saya boleh simpulkan secara cepat ya, pilar pertama adalah pengembangan budaya maritim, yaitu kata kuncinya budaya maritim. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya laut, ya dengan fokus adalah kedaulatan pangan, ya kedaulatan pangan. Pilar ketiga itu adalah infrastruktur dan konektivitas. Jadi ini adalah pelayaran ya. Pilar keempat itu adalah diplomasi maritim. Ya, diplomasi maritim. Nah, ini nanti akan saya coba gali sedikit lebih dalam ya karena saya tidak terlalu paham apa maksudnya diplomasi maritim ini ya. Kemudian yang kelima adalah pertahanan. Ya, itu adalah 5 pilar poros maritim dunia ya menurut Bappenas. Di 5 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi, slogan poros maritim dunia itu begitu gencar ya diucapkan, dipublikasikan. Jadi seakan-akan itu menjadi salah satu magic word, ya magic phrase, istilah yang sakral pada saat itu ya. Nah di 5 tahun kedua pemerintahan Jokowi ini, istilah poros maritim dunia itu tidak segencar di 5 tahun pertama ya. Saya at least dari sisi saya ya, saya tidak mendengar itu didengungkan seheboh
di 5 tahun pertama ya. Perkembangan terakhir yang saya dengar yang berkaitan dengan poros maritim dunia itu adalah Pak Jokowi tahun lalu ya 2022 itu mengeluarkan peraturan presiden yang berkaitan dengan program poros maritim dunia ini. Ya di sini ini adalah cuplikan dari peraturan presiden tersebut. Guna mewujudkan visi kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari KKI atau Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu jadi ada 12 sasaran ini. 1. Terkelolanya sumber daya kelautan. 2. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Terbangunnya pertahanan dan keamanan. 4. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum dan keselamatan. Nomor 5, terlaksananya tata kelola kelautan. Nomor 6, terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 7, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan. 8, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal. Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut. 10, terlaksananya perlindungan lingkungan laut. Ini sustainability ya. 11, terlaksananya diplomasi maritim. Nah, itu istilah itu lagi, diplomasi maritim ya. Saya tidak tahu ini artinya apa. 12, terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari. Nah, jadi selain 5 pilar, ini di Perpres ini ada lagi 12 sasaran ya sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia. Jadi ini apa kaitannya dengan pilar tadi? Saya sebagai orang awam kok kurang memahami ya. Kenapa ada 5 kemudian ada 12 lagi ini. Nah, tidak hanya itu aja. Nah, kita lihat ada daftar lagi di sini ya. Ini masih dalam peraturan presiden yang sama ya. Pilar dan prinsip kebijakan kelautan Indonesia. Ini berdasarkan dokumen nasional KKI dalam lampiran 1 tahun 2017, pilar KKI terdiri atas 7 pilar. Nah, ini ada 7 pilar, tadi ada 5 pilar, ini ada 7 pilar lagi. Ini pilar yang sama atau ada 2 tambahan, saya kurang paham juga ini. Ya, kita lihat aja deh. 1, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. 2, pertahanan keamanan ya intinya ada penegakan hukum dan keselamatan, tata kelola dan kelembagaan laut. 4, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. 5, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Ya, kemudian budaya bahari dan ini lagi-lagi ya diplomasi maritim. Ya. Nah, ini ada lagi tambahan nih, selain 7 tuh ada lagi nih, daftar nih, 6 lagi nih. Kita lihat apa, dokumen nasional KKI juga memuat 6 prinsip dasar. Nah, prinsip dasar ya, tadi ada pilar, ada sasaran, ada pilar lagi, ada prinsip dasar, ini ada 6. 1, wawasan Nusantara. 2, pembangunan berkelanjutan. 3, ekonomi biru. 4, pengelolaan terintegrasi dan transparan. 5, partisipasi. Dan 6, kesetaraan dan pemerataan. Jadi listnya ini makin panjang ya. Jadi saya pribadi nih makin saya mencari informasi, makin saya merasa tersesat ya karena begitu banyak istilah yang diawang-awang nih buat saya nih ya. Oke, nah karena itu tadi ada istilah diplomasi maritim yang berulang kali muncul, saya akhirnya ingin tahu tuh apa sih artinya diplomasi maritim. Jadi ini yang saya dapatkan ini dari, saya lupa juga ini, kalau nggak salah dari Bappenas juga barangkali ya. Tapi kita lihat saja ya, dalam dokumen kebijakan tersebut, diplomasi maritim diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Oke ya, diplomasi artinya kan berkaitan dengan luar negeri ya. Tapi diplomasi yang
mengoptimalkan potensi kelautan. Nah, ini bedanya dengan diplomasi yang bukan maritim apa? Apakah diplomasi maritim ini dilakukan oleh badan lain di luar? Kalau diplomasi dengan pihak luar negeri kan biasanya Kementerian Luar Negeri ya. Nah, ini diplomasi maritim ini apakah bagian dari diplomasi Kementerian Luar Negeri ataukah dilakukan oleh badan lain ataukah bagaimana nih? Kenapa harus dipisahkan? Kenapa harus ada diplomasi maritim seakan-akan ada diplomasi non-maritim? Ini sudah 9 tahun poros maritim dunia itu dicanangkan ya. Jadi saya sebagai anggota masyarakat itu awalnya itu semangat juga ya dengar poros maritim dunia. Jadi itu adalah wacana atau janji ya untuk membawa Indonesia menjadi yang saya artikan sebagai pemimpin di bidang kelautan ya, leader. Itu yang kita tangkap sebagai orang awam itu adalah demikian. Oh, kita akan menjadi leader di bidang kelautan. Tapi makin ke sini saya kok makin gak yakin ya. Makin gak yakin bahwa itu yang dimaksud. Mungkin itu yang diinginkan. Tapi dalam 9 tahun ini saya sebagai orang awam belum melihat, apalagi merasakan implementasinya yang nyata buat masyarakat ya. Apalagi tadi disebutkan ingin menumbuhkan budaya maritim. Tentunya di antara masyarakat Indonesia. Kalau memang tujuannya ingin membangkitkan budaya maritim, tentunya harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat ya, termasuk mereka yang tidak bersinggungan langsung dengan dunia kelautan ya. Oke, akhirnya saya tertarik untuk melihat di bidang pendidikan ya. Kalau memang ini ingin membangkitkan budaya maritim, tentunya salah satu tempat pertama yang harus digarap itu adalah dunia pendidikan ya, karena harus menanamkan budaya pada generasi muda ya. Jadi saya mencoba melihat dalam kurikulum nasional. Nah, ini adalah suatu modul pembelajaran geografi yang saya dapat ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bisa dicari online ya. Ternyata memang istilah poros maritim dunia itu sudah masuk ke dalam kurikulum nasional ya, khususnya pelajaran geografi. Jadi mari kita intip ke dalam buku ini, kita lihat apa sih yang diajarkan ya kepada anak-anak kita tentang poros maritim dunia ya. Mari kita lihat deh. Ini bagian yang ada di halaman 5 ini ya. Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dibagi menjadi 2 cabang utama nih ya. Ke atas ini letak luas dan batas wilayah Indonesia dan karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Kemudian ini mungkin subtopiknya ya, letak astronomi dan sebagainya. Ini karakteristik daratan dan karakteristik perairan Indonesia. Kemudian di cabang yang bawah ini perkembangan jalur laut di Indonesia dan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi 2 cabang itu rupanya mengacu ke apa yang disebut kegiatan pembelajaran ya. Ini ada 2 di buku ini ya. Ada 2 kegiatan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang satu itu tentang letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Yang kedua itu jalur, potensi, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi kelihatannya benar-benar tentang geografi Indonesia ya ini. Oke, mari kita lihat lebih detail ya. Ini kegiatan pembelajaran 1. Ya, letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, tujuannya adalah apa ini? Tujuan pembelajaran setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran 1 ini, kalian diharapkan mampu menganalisis letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Jadi tampaknya ini berbicara hanya geografi saja ya. Jadi sama seperti pelajaran geografi di zaman dulu saya ya. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran 2, jalur potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jalur, potensi, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Saya tidak melihat ada bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya ya, sebelum ada istilah poros maritim dunia.
Jadi kok saya menangkap kesan ini sebetulnya hanyalah pelajaran geografi yang dulu, cuman ditempelin istilah poros maritim dunia begitu ya. Karena saya tidak melihat ada sesuatu yang secara spesifik menjelaskan apa itu poros maritim dunia. Ini adalah salah satu dari pembelajaran online ya yang memberikan pelajaran tentang poros maritim dunia itu sesuai dengan kurikulum yang tadi kita lihat ya. Ini ada satu lagi. Ini juga ada satu lagi. Jadi ada banyak sekali bisa dilihat di YouTube ya, banyak sekali. Sebagai seorang awam yang paling saya lihat atau rasakan perubahan itu ketika dulu ada penenggelaman kapal ikan ilegal ya yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujastuti. Nah, itu waktu itu kan ramai ya, hampir tiap hari kita melihat ada kapal yang ditenggelamkan ya, kapal illegal fishing yang ditangkap kemudian ditenggelamkan, dan saya termasuk orang yang amat sangat mendukung dan salut ya karena Ibu Susi itu memiliki keberanian ya untuk melakukan itu. Tapi sejak beliau tidak menjabat sebagai menteri, saya tidak pernah mendengar lagi berita seperti itu. Apakah memang masih dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Ya, padahal dulu itu salah satu yang masyarakat awam itu lihat sendiri dan rasakan sebagai suatu perubahan. Ya, di mana terlihat bahwa wah benar kita ini ingin menuju ke kedaulatan maritim ya, kita ingin menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri. Tapi dalam pemerintahan Pak Jokowi kedua ini, sebagai masyarakat umum kita tidak merasakan lagi ada perubahan ya di dunia maritim itu. Nah, kemudian dari apa yang sejak awal tadi sudah saya sampaikan, dari video, dari info dari Bappenas, dan kemudian dari kurikulum nasional ya, yang saya lihat itu pembahasannya mengenai dunia maritim di dalam negeri, mulai dari pelayaran dan perdagangan yang melewati wilayah Indonesia, artinya di dalam negeri, kemudian ketahanan pangan, perikanan dalam negeri tentunya, kemudian pertahanan nasional dalam negeri, kemudian dari kurikulum nasional tadi juga bicara wilayah Indonesia dengan batas-batas geografis dan segala macam ya. Pertanyaan saya adalah, dari istilah poros maritim dunia, dunianya itu yang mana? Karena bicaranya dalam negeri semua, wilayah Indonesia. Sedangkan dulu kesan yang saya dapat dari program Pak Jokowi ini adalah kita menjadi leader maritim di dunia. Tapi sejauh ini saya kok tidak melihat dunianya itu yang mana. Dulu yang saya bayangkan ketika mendengar poros maritim dunia itu kita ingin menjadi pemimpin di kelautan dunia, tidak hanya kelautan Indonesia, tapi juga di laut-laut yang lain, di Laut Pasifik, di Laut India, di Laut Arktik kalau perlu ya. Tapi kelihatannya selama 9 tahun ini kita hanya berkutat di lautan kita sendiri aja. Jadi saya kurang bisa melihat bagaimana kita ingin menjadi pemimpin di bidang kelautan dunia kalau yang kita urus itu fokusnya hanya laut kita aja. Tidak salah, memang kita harus mengurus laut kita ya. Tapi jadi pemahamannya agak berbeda dari yang saya bayangkan dulu. Apakah memang ada pergeseran definisi atau bagaimana? Ya, tapi memang kelihatannya dari awal berbagai stakeholder ini tidak memiliki kesepakatan tentang apa yang dimaksud tentang poros maritim dunia ya. Apakah selama ini hanya euforia aja jadinya, apakah hanya sebagai slogan saja, atau apakah ini memang akan menjadi suatu program yang real, yang memang dirasakan oleh warga Indonesia, dan juga memang yang akan membawa kita menjadi benar-benar pemimpin, true leader di bidang kemaritiman dunia. Nah, kalau ingin menjadi leader di bidang kemaritiman dunia, tentunya tidak bisa bermodalkan pengetahuan yang hanya kita dapat di lautan kita sendiri ya. Tentunya kita harus tahu apa yang terjadi di lautan dunia kan, gitu. Jadi saya mencari tahu
mencoba mencari tahu, saya melalui Google ya, ingin mencari tahu kalau kita bicara ilmu pengetahuan tentang maritim, institusi mana sih di dunia ini yang menjadi leader? Ya, apakah ada dari Indonesia? Ya, apakah kita memang siap mengambil alih menjadi leader di bidang kelautan ya? Oke, saya coba melakukan Google search ya dengan keyword yang random. Ya, ini mendapatkan dari Google ini top 10 maritime universities in the world. Ya, satu itu Massachusetts Maritime Academy di Amerika, nomor 2 Delft University of Technology di Belanda, World Maritime University di Swedia, University of Strathclyde di Scotland, University of Southampton di Inggris, Australian Maritime College Australia, Norwegian of Science and Technology di Norwegia, Shanghai Maritime University di China, University of Plymouth di Inggris, Korea Maritime and Ocean University Korea. Nah, ini menurut satu versi ya, tentunya kalau kita bicara ranking universitas atau institusi atau apapun ada subjektivitas ya. Tapi ya tidak ada dari Indonesia ya belum ada ya. Nah, ini hasil search yang lain ya, best universities for marine engineering in the world. Ya, nomor 1 Norwegian University of Science and Technology, Delft University lagi, Shanghai Jiao Tong University China, MIT ya, MIT, Harbin Engineering University ini China juga, University of Southampton itu Inggris, Aalborg University, saya tidak tahu di mana itu, Technical University of Denmark, di Denmark tentunya, University of Tokyo tentunya di Jepang, dan Tianjin University di China ya. Nah, sekali lagi ya belum ada dari Indonesia yang masuk ini. Ini hasil riset yang lain lagi ini ya. The 13 best marine research centers for marine scientists. 1. Woods Hole Oceanographic Institute. Wah, ini terkenal sekali ya. Scripps Institute of Oceanography. Wah, terkenal juga. Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island di Amerika. Monterey Bay Aquarium Research Institute, itu juga terkenal. Center for Maritime Research and Experimentation, saya tidak tahu di mana itu. Nah, NOAA ini ya, National Oceanic and Atmospheric Administration, ini sangat terkenal. 7. National Institute of Water and Atmospheric Research, ini New Zealand. Kemudian Plymouth Marine Laboratory, ini kelihatannya di Inggris ya. Kemudian Institute of Marine Environment and Resources, ini di Vietnam. Ya, surprising ya, ada Vietnam di sini. Kemudian Australian Antarctic Division, ini khusus untuk Kutub Selatan ya. Kemudian Virginia Institute of Marine Science, ini Amerika. Schmidt Ocean Institute, ini juga Amerika. Kemudian ini Bermuda Institute of Ocean Sciences, ini di Kepulauan Bermuda ya. Sekali lagi ya, belum ada dari Indonesia ya. Jadi pertanyaannya sudah siapkah kita menjadi leader di bidang kelautan ya? Atau apapun itu arti dari maritim ya. Karena maritim, ada orang yang mengatakan maritim dengan kelautan itu definisi agak beda. Oke. Tapi poinnya adalah, pertama kita sebagai bangsa ini kelihatannya masih gamang tentang apa itu artinya poros maritim dunia, apa yang kita inginkan. Ya tentunya mimpinya ingin menjadi leader di dunia. Tapi seberapa jauhkah kita dari angan-angan itu ya? Kalau ini sudah dicanangkan 9 tahun yang lalu, poros maritim dunia, dan sampai saat ini tidak ada satu institusi pun dari Indonesia yang masuk ke dalam ranking universitas atau institut terbaik di dunia dalam bidang maritim, kelihatannya kok agak berlebihan mungkin kalau kita mengklaim sebagai poros maritim dunia. Ya, mungkin poros maritim regional mungkin ya. Tapi kalau dunia saya rasa mungkin masih jauh ya. Jadi mungkin yang perlu dilakukan sekarang adalah mungkin duduk bersama, mendefinisikan ulang apa sih sebetulnya kita maksud
dengan poros maritim dunia ini ya. Jadi sudah 9 tahun ini dicanangkan. Apakah kita on the right track? Ya, kalau iya on the right track, masih berapa lama lagi kita menjadi leader di bidang maritim dunia? Atau mungkin kita perlu melakukan definisi ulang apa yang kita maksud dengan poros maritim dunia. Ya, karena sejauh dari yang saya amati dan dari data-data yang bisa saya kumpulkan, belum ada tanda-tanda kita itu akan ke level dunia. Karena kita masih berkutat dengan apa yang terjadi di dalam wilayah kita saja. Oke, untuk sementara saya sudahi dulu ya. Mungkin nanti bisa saya teruskan di bagian kedua, di mana saya mungkin akan bisa menampilkan lebih banyak data lagi dan juga bisa menyampaikan gagasan saya tentang dunia pendidikan, ya, bagaimana atau apa cara yang terbaik buat kita untuk bisa menimbulkan interest di antara generasi muda, sehingga memang mereka nanti bisa membawa bangsa ini ya menjadi benar-benar true leader, pemimpin yang sesungguhnya di bidang maritim dunia. Sekian, sampai jumpa di bagian kedua.